Ya, ini merupakan kali pertama Mas Blangkon itu bolang ke Berlin. Ini rencananya kalau tidak ada halangan dan hambatan itu nanti akan mencari katedral di Berlin yang terkenal ya. Jadi nanti kalian bisa ikuti saja terus bahwa perjalanan Mas Blangkon seperti apa begitu. Sorry? YouTube? Yes. This is for YouTube. Sorry. You from India? Indonesia. Indonesia. Hello. Hi guys, Leute. He is German, very good. Say hi to Indonesia. Yeah, hi. Oke, thank you. Oke, jadi para sahabat Katolik di seluruh Indonesia, ini tiba-tiba Mas Blangkon berada di sebuah negeri orang ya. Tempatnya seperti ini ya. Nah, kira-kira ada yang bisa menebak nggak ini Mas Blangkon ada di mana? Jadi posisinya seperti ini. Nah, ini di sebuah stasiun ya. Stasiun. Kalau di belakang itu, ya, di belakang tulisannya ada yang sudah bisa menebak. Ya, jadi ini Mas Blangkon kebetulan berkesempatan untuk sampai di Jerman, tepatnya sekarang berada di Berlin. Nah, para sahabat Katolik bisa mengikuti perjalanan Mas Blangkon selama di Berlin. Akan kemana saja? Ayo ikuti vlog dari Mas Blangkon di channel YouTube Gereja Santo Yusuf Patoa. Halo para sahabat Katolik di seluruh Indonesia. Jadi kali ini Mas Blangkon sudah sampai di katedral di Berlin ya. Jadi meskipun katedral tapi sekarang menjadi gereja Kristen. Ini seperti apa? Ini. Ya, ini gerejanya. Ya, meskipun namanya katedral tapi ternyata menjadi gereja untuk orang Kristen. Jadi gereja ini dibangun pada tahun 1894 sampai 1905 di bawah pemerintahan Kekaisaran William kedua.
Dan gereja ini dibangun dengan style atau gaya Renaissance dan Barok. Jadi bisa dilihat dari kubahnya. Ya. Pada zaman dahulu fungsinya selain untuk pelayanan gereja ini juga digunakan untuk upacara kenegaraan, konser dan lain-lain. Dan saat ini berfungsi sebagai gereja Kristen Protestan. Ya, ini di depannya ada semacam alun-alun. Jadi sahabat Katolik, kalau berkesempatan ke Berlin bisa di sini. Tempatnya jalanannya datar kalau dari stasiun, jadi mungkin kalau yang hobi jalan bisa. Oke, nanti dilihat lagi sampai di mana perjalanan Mas Blangkon untuk di Berlin ini. Oke, baiklah para sahabat Katolik di Indonesia. Jadi ini Mas Blangkon sudah berada di sebuah gereja, ini gereja Katolik kalau ini. Ya. Namanya Santo Nikolai. Jadi karena gereja ini termasuk gereja bersejarah, maka dijadikan juga untuk kunjungan museum. Jadi seperti itu. Ya, jadi tapi kita nggak bisa masuk, cuman bisa dari luar. Daerahnya ini semacam di kota lama, kawasannya asik, tenang, ya, seperti ini. Ya, oke. Untuk sejarahnya nanti akan Mas Blangkon sampaikan. Jadi seperti ini detail-detailnya. Ya, seperti ini. Prasastinya. Oke. Jadi ikuti terus perjalanan Mas Blangkon selama di Berlin. Ya, sahabat-sahabat Katolik di seluruh Indonesia, ini Mas Blangkon berada di Berlin sekarang. Posisinya berada di tembok Berlin. Jadi ini yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur zaman dahulu. Ini sisa-sisa temboknya. Kawasannya seperti ini. Nah, oke. Oke, para sahabat Katolik seluruh Indonesia, jadi sekarang Mas Blangkon berada di sebuah gereja kuno, masih di Berlin ini, tapi ini sih menjadi gereja Kristen ya. Dan atapnya itu rusak karena dibom pada waktu Perang Dunia Kedua. Ini namanya tadi apa? Nama gerejanya adalah Friedrich Wilhelm ya. Friedrich Wilhelm ini nanti Mas Blangkon kasih informasinya lebih lengkap setelah dicek. Ya, seperti ini. Oh, Kaiser Wilhelm, sorry. Oh, Kaiser Wilhelm, koreksi ya. Ini Kaiser Wilhelm. Jadi ini gereja Kristen. Letaknya di pusat kota. Dan dulu pernah mendapatkan serangan teroris, makanya di pinggir dikasih pembatas sekarang. Oke. Jadi demikian para sahabat Katolik Indonesia, informasi dari Mas Blangkon mengenai gereja-gereja yang berada di kota Berlin, Jerman. Halo para sahabat Katolik di seluruh Indonesia. Hari ini Mas Blangkon tersesat di sebuah kota di Jerman. Kalau kemarin itu di Berlin, sekarang Mas Blangkon berada di kota Frankfurt ya. Dan kebetulan waktu jalan itu Mas Blangkon menemukan sebuah gereja ya. Ini gereja Santo Paulus. Cuman kalau di Jerman itu kita sulit membedakan gereja itu dipakai untuk
kepentingan umat Kristen atau Katolik. Jadi gerejanya seperti ini, nanti kita akan lihat, dan lokasinya di kawasan wisata Romer di Frankfurt, Jerman. Oke, seperti ini. Kita ya. Ternyata critical baterainya. Oke, para sahabat Katolik, mohon maaf tadi baterai Mas Blangkon habis. Sekarang menggunakan handphone ya. Semoga hasilnya tetap bagus. Jadi ini gerejanya. Prasasti. Lingkungannya seperti ini. Ya, ini di kawasan wisata Romer ya. Kalau yang sering atau pernah ke Frankfurt harusnya sudah paham Romer ya, karena itu tempat yang sangat-sangat menjadi tujuan bagi para pelancong. Ya, ini oke. Nah, ini penampakan akses masuknya ya, seperti ini. Dan ini kompleknya ya. Oke, ini juga ada prasastinya. Oke, ini ada prasastinya lagi dalam bahasa Jerman. Kebetulan Mas Blangkon belum lulus, jadi oke, jadi sahabat Katolik di Indonesia, sebuah kesempatan langka ya. Mas Blangkon jalan-jalan bisa ngecek beberapa gereja seperti yang ada di belakang itu ya. Nanti kita akan mencari lagi gereja yang di sekitaran sini ya. Ini nanti informasinya akan ditambahkan ya dalam keterangan ya, karena terus terang aja itu Mas Blangkon belum melakukan riset karena ini sifatnya mendadak ya. Ya, sekarang Mas Blangkon berada di semacam alun-alun ya, di kawasan Romer. Ini salah satu tempat favorit untuk para wisatawan seperti yang nampak. Ya, bagus sekali cuacanya ini, mataharinya mengeluarkan sinar dengan suhu yang rendah, jadi dingin tapi tidak terlalu menyiksa ya. Nah, seperti ini lokasinya. Iya. Yuk, mari ikuti Mas Blangkon di kawasan kota lama di Frankfurt, kawasan Romer ini ya. Itu menurut Google Map itu ada gereja katedral ya. Semoga saja bisa Mas Blangkon temukan ya. Kebetulan cuacanya cerah, jadi nggak masalah jalan-jalan. Iya. Seperti ini lokasinya, dan nampaknya sih betul ya, di depan sana ada penampakan katedral. Ya, jam 12 kurang seperempat ya, seperti ini.
Ya, jadi para sahabat Katolik dimanapun berada, sayangnya itu kalau dari dekat itu nggak bisa dilihat dengan jelas ya katedralnya. Jadi bisanya dari jauh seperti ini. Kalau mendekat itu karena bangunannya tinggi ya, jadi agak sulit. Ya sahabat Katolik, jadi gereja ini, katedral di Frankfurt ini bernama Santo Bartolomeus. Gereja Katolik, tadi sudah Mas Blangkon konfirmasi ke petugas yang di gereja. Ya, ini dibuka mulai tahun 1550. Jadi seperti ini. Desainnya itu mengarah ke gotik ya. Itu bagian atasnya. Oke, para sahabat Katolik di seluruh Indonesia maupun di mana berada. Jadi ini Mas Blangkon mau mencoba mau masuki gereja ini ya. Gereja katedral ini gereja Katolik ya. Jadi apakah boleh atau tidak? Jadi mari ikuti perjalanan Mas Blangkon. Kalau diperhatikan ada ornamen menarik pada pintu di bagian belakang ya. Jadi sahabat Katolik bisa melihat di sana tertulis ada nama-nama David, Ezekiel, Isaias, Maikayas, Jeremias, Daniel, dan Yohanes. Dengan sukacita yang
Ya, para sahabat Katolik di seluruh Indonesia dan dimanapun berada, jadi tadi Mas Blangkon sudah melakukan tur di dalam ya, melihat-lihat, dan sebenarnya tadi juga diajak untuk mengikuti misa ya. Ini seperti sekarang bunyi bel untuk menandakan akan ada misa. Masalahnya adalah misa dalam bahasa Jerman. Mas Blangkon belum lulus, jadi mungkin next time, lain kali kalau sudah menguasai bahasa Jerman mungkin akan mengikuti misa di katedral ini ya. Ini Katedral Santo Bartolomeus ya, dibuka pada tahun 1550, dan sempat tadi ada footage yang memberikan gambaran bahwa ini dulu pada Perang Dunia Kedua dihancurkan terus dibangun ulang lagi. Oke. Terima kasih para sahabat Katolik di seluruh Indonesia. Kita berjumpa lagi pada video Mas Blangkon yang lain. Berkah dalam.